Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk bukti audit. Untuk kelompok kami terdiri dari Mikael Nabil Jordan, Andrea Maulana, serta Noval Farhan. Oke, dimulai dari saya yaitu Mikail. Bukti audit. Dasar setiap proses audit adalah bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten dalam setiap proses auditnya untuk memenuhi berbagai standar yang ditetapkan oleh profesi. Sifat bukti audit. Bukti audit merupakan setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Perbedaan bukti audit dengan bukti hukum dan ilmiah. Itu satu, dalam kasus-kasus hukum terdapat aturan-aturan tentang bukti hukum yang digunakan oleh hakim untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Serupa dengan hal itu, dalam berbagai eksperimen ilmiah, auditor pun mengumpulkan berbagai bukti audit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, jenis bukti yang digunakan oleh auditor berbeda dengan bukti yang dikumpulkan oleh para ilmuwan dan dalam berbagai kasus hukum. Serta bukti itu pun digunakan dalam berbagai cara yang berbeda, tetapi dalam ketiga kasus tersebut, bukti-bukti dipergunakan untuk menarik berbagai kesimpulan. Auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang berkaitan, yaitu 1. Penentuan prosedur audit yang digunakan. Kedua, penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu. Ketiga, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi. Dan yang terakhir, keempat, yaitu penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Keputusan bukti audit. Yang pertama, prosedur audit. Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk mengumpulkan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Yang kedua, ukuran sampel setelah memilih prosedur audit. Mungkin sekali memilih beragam ukuran sampel dari hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Lanjut yang ketiga, item-item yang terpilih. Setelah penentuan ukuran sampel untuk prosedur audit dilakukan, haruslah ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji. Lalu keempat, penetapan waktu. Keputusan pemilihan waktu audit sebagian dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan audit itu diselesaikan. Dalam audit atas laporan keuangan, umumnya klien ingin agar audit diselesaikan antara 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Lalu selanjutnya, program audit, yaitu daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit disebut sebagai program audit. Program audit selalu memuat daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan pemilihan waktu pengujian. Umumnya ada suatu program audit termasuk beberapa prosedur audit untuk setiap komponen audit. Selanjutnya, jenis-jenis bukti audit. Nah, yang pertama ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset yang berwujud. Jenis ini sering berkaitan dengan kas dan persediaan, namun dapat pula diterapkan untuk memverifikasi surat berharga, piutang dagang, dan aset. Yang kedua, konfirmasi. Konfirmasi merupakan jawaban lisan atau tertulis yang diterima dari pihak ketiga yang independen untuk verifikasi atas keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan pemeriksaan auditor atas dokumen-dokumen dan catatan klien untuk membuktikan informasi yang harus atau sebaiknya dimasukkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, prosedur analitis.
Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan ketertarikan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lain yang muncul telah disajikan secara wajar dibandingkan dengan perkiraan auditor. Contohnya, bagaimana seorang auditor dapat membandingkan laba kotor di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang kelima, tanya jawab dengan klien. Tanya jawab dengan klien adalah diperolehnya jawaban tertulis atau informasi dari klien sebagai jawaban atas pertanyaan auditor. Meskipun bukti-bukti sebelumnya sudah cukup andal, namun biasanya bukti-bukti tersebut kurang menarik kesimpulan karena tidak berasal dari sumber independen dan dapat bias sesuai dengan keinginan klien. Yang keenam, perhitungan ulang. Perhitungan ulang mencakup pengecekan ulang atas contoh-contoh perhitungan yang dilakukan oleh klien, yakni terdiri dari pengujian atas keakuratan matematis klien dan mencakup prosedur-prosedur seperti peningkatan faktur penjualan dan persediaan, penambahan jurnal-jurnal, dan pengecekan atas perhitungan beban depresiasi dan beban di muka yang sebagian perhitungan tersebut dilakukan dengan program komputer audit. Lalu yang ketujuh, pekerjaan ulang. Pekerjaan ulang merupakan pengujian ulang auditor independen terhadap prosedur pembukaan atau pengendalian yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari pembukuan entitas dan sistem pengendalian internal. Yang kedelapan, pengamatan. Pengamatan adalah penggunaan panca indera untuk menilai aktivitas-aktivitas klien. Sepanjang penugasan terhadap klien, auditor mendapatkan kesempatan untuk menggunakan panca inderanya, baik itu penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman untuk mengevaluasi banyak. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan bisa dikirim melalui e-learning. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.